Sekali tembak dapat 4. Emily putriku, benarkah? Tanya Marshall dengan tatapan berbinar. Setelah pulang dari kantor Gilbert, Dirga mengabarkan tentang hasil tes DNA pada Marshall. Melihat betapa bahagianya sang kakak mengetahui hasil tes DNA itu membuat Dirga tersenyum. Ayo kita temui putriku, aku ingin memeluknya memanjakannya. Seketika Dirga melunturkan senyumnya. Dia berjongkok di hadapan kursi roda sang kakak dan menatapnya sendu. Kak, apa kakak lupa dengan perjanjian kita dengan Gilbert? Tanya Dirga membuat keantusiasan Marshall lenyap seketika. Marshall mengingatnya, bahunya pun melemas. Dia pikir setelah ini dia akan bahagia dengan putrinya. Tunggu sebentar lagi ya. Usia kandungan Emily akan memasuki bulan ketiga sebentar lagi. Gilbert bilang jika kandungan istrinya cukup mengkhawatirkan. Ujar Dirga. Kenapa dengan kandungan putriku? Apa ada masalah? Tanya Marshall dengan sorot mata khawatir. Sepertinya kakak akan memiliki cucu kembar, ucap Dirga sambil tersenyum. Marshall membulatkan matanya, tak pernah menyangka jika dirinya akan diberi cucu kembar. Repin cucuku kan? Tanya Marshall dengan antusias mengingat bocah gembul menggemaskan itu. Iya dia cucumu dan keponakanmu. Seketika Marshall dan Dirga terkejut melihat kedatangan Galang dengan sorot mata yang datar. Dirga langsung berdiri dan menatap putranya itu dengan kaget. Bukan begitu, Papa? Gilbert membawa paksa istrinya ke rumah sakit berbeda, fasilitas yang lebih lengkap dan juga dokter yang sangat terkenal. Dia tak ingin kecolongan lagi seperti waktu sebelumnya. Dia harap kali ini memang benar kembar. Pelan-pelan bisa nggak, Mas? Sentak Emily. Gilbert menghentikan langkahnya karena rasa penasarannya membuat dirinya lupa akan kondisi sang istri. Maaf, ucap kamu Gilbert ini dan merangkul Emily. Pada umumnya, sampainya di ruang dokter kandungan, kasihan tanpa berlama-lama, ujar Emily segera melakukan USG kembali. Kali ini dokter itu terlihat sangat serius menatap monitor. Gilbert yang heran hanya melihatnya dengan kening mengerut. Kurang kelihatan jelas ini, Pak. Bagaimana kalau USG transvaginal? Tanya sang dokter yang masih menggerakkan benda di atas perut Emily. Emily menggeleng keras, dia tak mau. Malu dan takut bercampur menjadi satu. Melihat ketakutan istrinya, Gilbert pun kembali bertanya. Apa belum bisa dilihat sejelas mungkin, Dok? Tanya Gilbert. Saya curiga istri Anda hamil kembar. Untuk lebih jelasnya kita harus lakukan USG jenis yang saya sarankan, tegas sang dokter. Gilbert mengangguk pasrah. Dia berjalan mendekati Emily yang menatapnya dengan tatapan tajam. Dengan penuh kelembutan, Gilbert mengusap kepala istrinya dan menciumnya. Mas mohon untuk kali ini saja, anggap saja seperti saat melahirkan Repin. Apa kamu tidak kasihan pada anak kita? Bagaimana jika nantinya anak kita kembar? Mereka perlu perawatan ekstra, tidak mudah mengandung bayi kembar. Mas mohon, kali ini turuti permintaan Mas, lirik Gilbert. Aku malu, aku takut Mas gak ngerti, bisik Emily. Dokternya kan perempuan yang, gak apa-apa ya. Kali ini aja Mas janji setelah itu Mas akan ngajakin kamu kemanapun yang kamu mau. Emily kembali menimbang perkataan suaminya. Jika benar bayinya kembar pasti akan membutuhkan perawatan ekstra dari obat-obatan dan hal-hal yang patut dihindari. Baiklah, pasrah Emily. Gilbert tersenyum lega, dia mengucapkan terima kasih sambil mencium kening istrinya. Dokter pun melakukan tugasnya. Walau sangat malu tetapi Emily membuang rasa malunya. Benar dugaan saya, seru dokter itu saat melihat layar monitor yang menampilkan beberapa titik. Gilbert berjalan mendekati sang dokter. Dia sedikit membungkukkan badannya untuk melihat secara jelas. Lihat Pak, di sini ada 1, 2, 3.
Wah, 4 titik, kalian akan mendapatkan anak kembar 4. Heboh sang dokter. Seketika Emily dan Gilbert mematung, wajah mereka terlihat sangat pucat. Tak pernah sedikit pun terbisit dalam benak mereka memiliki anak kembar 4 sekaligus. Bahkan Emily tak menyadari hal itu. Dokter, nggak salah lihat? Tanya Gilbert dengan ragu. Tidak pak, kau bisa lihat. Di sini kantung janinnya terdapat 4 titik, unjuk sang dokter. Gilbert sungguh lemas, dia akhirnya terjatuh dan pandangannya menjadi gelap. Mas? Pak? Gilbert terbangun saat suara berbisik menerpa pendengarannya. Dia mulai mengerjapkan matanya dan melihat banyak orang berkumpul. Coba Mommy lihat pinta Hana pada menantunya. Dedi dulu, seru Alfred. Dedi belakangan aja ngalah sama Mommy, seru Hana. Emily memberikan hasil USG-nya pada Hana. Hana yang melihatnya tersenyum senang. Dia tak sabar memberitahukan hal ini pada teman-teman sosialitanya. Sementara Danjel, dia menatap sang kakak ipar dengan tatapan tak percaya. Sesekali tatapannya mengarah pada Repin yang menatap heran Hana dan tak lama kembali menatap sang bunda. Udah sadar bro, seru Danjel yang melihat jika Gilbert sudah membuka matanya. Gilbert mendudukkan dirinya, dia menatap semua orang yang kini menatapnya dengan tatapan berbeda. Emily berjalan mendekat, dia menanyakan kondisi suaminya itu. Cemen banget sih kak, masa baru dapat kabar begini aja udah pingsan. Gimana kalau kak Emily melahirkan nanti? Cibir Danjel. Diam kamu, kesal Gilbert, dia baru bangun dan adiknya mengajaknya perang. Alfred berjalan mendekat, dia menepuk bahu putranya dengan tatapan bangga. Bagus nak, sekali tembak dapat 4, kau memang anak Dedi, puji Alfred. Danjel yang tadinya tersenyum sinis seketika melotot kaget, sementara Gilbert tersenyum malu-malu. Aduh Repin, banyak sekali sainganmu, seru Danjel mengompori keponakannya. Saingan apa? Bingung Repin. Danjel menyeringai ketika Gilbert menatap tajam padanya. Dia membungkukkan tubuhnya dan membisikkan sesuatu pada keponakannya. Dedi membuatkanmu 4 adik. Kasihan deh kamu, nanti bunda lebih sayang adiknya. Tatapan Repin mengarah pada perut sang bunda. Kemudian netranya menyorot tajam ke sang Dedi. Dia berjalan cepat dengan kaki gempalnya, tak peduli jika dirinya masih mengenakan celana batok. Buk, kenapa Dedi buat 4? Lab kan cuma bilang 1 aja, kenapa 4? Seru Repin memukul kaki sang Dedi. Aduh Rep, Dedi juga nggak tahu. Dedi buatnya 1 kok, tapi kalau bonusnya 3 Dedi bisa apa? Bela Gilbert menghindar dari serangan putranya. Napas Repin bergemuruh, dia masih menatap tajam Gilbert. Seperti seseorang yang sedang menatap musuhnya, dia terus saja menatap sang Dedi tanpa mengalihkan pandangannya. Kalau dedeknya lahir bakalan lab buang, pokoknya lab buang. Nggak mau tahu pokoknya lab buang, ancam Repin dengan suara bergetar. Alfred mendekati cucunya itu, dia membawa Repin ke gendongannya dan menenangkannya. Diusapnya pelan bahu sang cucu dan sedikit menimangnya. Dedi ajak Repin keluar dulu, kamu istirahat, malam kita pulang, ucapnya pada sang putra. Alfred mengajak keluar Repin, walau bocah itu masih marah tetapi setidaknya emosinya sudah mereda. Dedi jahat sama Lab baru ketemu Dedi tapi Dedi udah buat anak balu, lirihnya. Alfred tersenyum, dia mengajak Repin duduk di taman dan mencoba untuk menjelaskannya. Bukan Dedi yang jahat sama Rep, tapi Dedi kasihan sama Rep. Rep gak ada temannya, jadi Dedi buat adik untuk Rep, jelas Alfred. Kan ada Lei, ujar Repin dengan nada lirih. Iya, Rep teman Rep, tapi Rep pasti kesepian kalau gak ada adik. Nanti Dedinya ndak cayang Lab lagi. Hiks, nanti Lab ditaruh di kampung lagi. Hiks, Lab ndak mau. Nanti Lab dikatain terus sama teman di sana, Lab ndak mau punya dedek, isak Repin. Alfred terenyuh mendengar perkataan cucunya. Dia pikir tidak inginnya Repin hanya sekedar kecemburuan anak yang wajar, namun sepertinya perpisahan Gilbert dan Emily saat itu mampu membuat psikis anak itu terguncang. Apa Gilbert belum membawa putranya ke psikolog anak?
Bukankah saat itu aku sudah mengatakan padanya agar membawa Repin ke psikolog? Bagaimanapun juga perpisahan Gilbert dan Emily saat itu dapat mengganggu psikis putra mereka, batin Alfred. Lab dipukul dimalahi kalau ndak ada Dedi. Bunda cuman bisa diam dah belani bena Lab. Hiks kalau nanti Lab ada Dedi, dedek banyak, Dedi ndak perlu Lab lagi. Nanti Lab ditaruh di kampung sama Bibi Emma. Alfred merangkul cucunya itu, dia lupa menanyakan kondisi psikis cucunya. Repin terlihat takut saat ada orang yang akan mengambil perhatian Dedi dan bundanya. Anak itu takut jika salah satu dari orang tuanya pergi, dia takut dikucilkan. Emosi, sifat dan tingkah laku anak itu mudah sekali berubah-ubah. Tanpa sadar, bergulirnya waktu menorehkan banyak luka di hati cucuku, batin Alfred sedih.